Selamat malam bagi kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan merenungi firman Tuhan yang tertulis di Roma 12 ayat 12. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Sungguh baik Engkau ya Tuhan yang selalu menyertai hidup dan kehidupan kami sepanjang hari ini. Terlebih Tuhan, Engkau mempertemukan kami pada malam hari ini Tuhan dengan saudara-saudara yang terkasih. Kiranya di dalam mendengarkan firman-Mu ini juga Tuhan, Engkau menyertai kami, membukakan hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami dengarkan boleh menjadi sumber kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama anak-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita malam hari ini tertulis di Roma 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara yang terkasih, kita adalah pengikut Kristus. Kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi pada kenyataannya, hampir semua kita serupa dengan dunia ini. Kita dikuasai oleh keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan, egois, bahkan semuanya kita dikuasai. Sehingga membuat hidup ini menjadi lumpuh, tidak bertumbuh, bahkan mungkin dapat menjadi binasa. Inilah sebabnya banyak orang Kristen yang tetap saja menjadi bayi-bayi rohani meskipun sudah tua. Oleh karena itu, marilah kita memberikan diri kita untuk diperbaharui oleh Tuhan Yesus. Baik diperbaharui pikiran, perbuatan, perasaan, atau hati kita juga. Tapi bagaimana caranya? Memang cara untuk melakukannya terkadang sulit. Apalagi di zaman sekarang dengan kemajuan teknologi. Mungkin ada sebagian dari kita, sebelum kita berangkat tidur, kita membuka handphone dulu. Kita lihat isinya, dan ujung-ujungnya kita lupa untuk tidur. Mungkin kita begadang. Itulah nikmat dunia, kelebihan dunia yang mempengaruhi setiap manusia. Dari nats ini, kita diminta untuk memperbaharui hidup kita, sehingga kita dapat melihat kesalahan kita, kekurangan kita, dan mengakui bahwa yang kita perbuat adalah salah. Dengan demikian, pikiran, perasaan, dan kehendak kita akan bertumbuh ke arah keserupaan dengan sesuai kehendak Tuhan Yesus. Terkadang kita mungkin kalau ada merasa ragu, yang kita tanya adalah teman kita, saudara kita. Bahkan mungkin dulu waktu kita zaman sekolah dulu, kita pergi ke orang pintar. Kalau istilahnya di Batak itu, pergi ke datu, melihat keberhasilan. Bagus. Padahal kalau kita tahu datu itu kepanjangan dang tutu, tidak benar. Pintar-pintarnya dia. Bagaimana dia menyenangkan kita. Itulah nikmat dunia.
Dari nas ini kita diberikan pelajaran bahwa yang terbaik adalah kepada Tuhan. Setiap langkah kehidupan kita, kita tempatkan Tuhan itu sebagai nakoda di depan, bukan sebagai penumpang. Kalau susah, baru kita panggil dia. Sebagai contoh, kita kenal yang namanya bunglon. Binatang ini bisa berubah warna dimanapun dia berada, dengan tujuan menyamar, memangsa, dan melindungi diri. Hal ini pula ditiru oleh sebagian orang. Artinya, orang ini tidak memiliki prinsip. Setuju di mana lingkungan agar aman, bisa disebut orang pakai ilmu selamat. Oleh karena itu, hendaklah kita mencontoh seperti kupu-kupu. Proses kupu-kupu dibentuk dari ulat, kepompong, hingga menjadi kupu-kupu yang cantik, disukai orang. Jangan kita menjadi dibenci orang. Terbang hinggap di bunga yang harum, manis, bukan seperti lalat yang hinggap di tempat yang kotor, busuk, bau, dan hidup di lingkungan itu. Oleh karena itu, hiduplah sebagai orang percaya yang menerima perubahan terus-menerus menuju pembaharuan yang dikehendaki Tuhan, sehingga berlimpah dan berkelipatan berkat, sehingga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Firman Tuhan ini akan saya lengkapi dengan sebuah lagu yang berjudul Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Inspirasi bagi kita malam ini: 1. Jangan tunjukkan kebaikanmu untuk membuat orang lain bertahan, tetapi tunjukkanlah keburukanmu, lalu lihat siapa yang bertahan. Selamat malam, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan firman-Mu yang sudah kami perdengarkan malam hari ini. Buatlah itu Tuhan menjadi sandaran dan pedoman kami, supaya kami juga tidak serupa dengan dunia ini Tuhan. Buatlah kami menjadi berkat untuk sekeliling kami, terlebih untuk Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan beristirahat. Engkau berkati istirahat kami Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.